Setiap pagi di sudut-sudut jalanan kota, sebuah ritual sederhana nan magis dimulai. Sebuah gerobak didorong perlahan, mengeluarkan bunyi decitan roda yang khas, diikuti aroma hangat dan menenangkan yang segera menyebar di udara. Aroma itu adalah wangi beras yang telah dimasak menjadi bubur lembut, wangi suiran ayam yang baru direbus, dan wangi gurih dari aneka topping yang siap disajikan. Pemandangan ini adalah potret kehidupan sehari-hari yang begitu akrab bagi jutaan orang. Pemandangan itu adalah gerobak bubur ayam. Namun di balik kesederhanaan semangkuk bubur ayam yang Anda nikmati, tersembunyi sebuah kisah perjalanan panjang yang melintasi benua, menembus samudra, dan berakulturasi dengan budaya lokal hingga menjadi salah satu hidangan sarapan paling dicintai di Indonesia. Ini adalah narasi tentang migrasi, perjuangan, adaptasi, dan bagaimana sebuah hidangan sederhana dari negeri jauh berhasil menemukan identitas baru yang unik dan tak tertandingi di Nusantara. Kisah ini bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang jejak sejarah yang dilipat dalam setiap butir nasi yang hancur. Pagi hari di Indonesia adalah sebuah simfoni yang penuh dengan kehidupan. Udara yang masih sejuk, bunyi-bunyi kendaraan yang mulai ramai, dan di antara semua itu ada satu melodi yang selalu ditunggu. Suara mangkuk yang beradu dengan sendok di gerobak bubur ayam. Penjual dengan cekatan meraup bubur yang kental dan panas dari panci besar. Bubur itu menguap, melepaskan uap hangat yang membawa serta janji kehangatan di pagi yang dingin. Dengan gerakan yang terampil, ia menambahkan suiran daging ayam yang lembut, taburan cakwe yang renyah, kerupuk, kacang kedelai, dan irisan daun bawang segar. Tak lupa, ia menuangkan sedikit kecap manis dan sambal, sebelum akhirnya memberikan sentuhan akhir berupa taburan bawang goreng yang melimpah. Mangkuk itu diserahkan kepada pembeli, yang menerimanya dengan senyuman. Sebagian memilih untuk mengaduk semua isian hingga tercampur rata, menciptakan perpaduan rasa dan tekstur yang harmonis. Sebagian lainnya memilih untuk memakannya tanpa diaduk, menikmati setiap lapisan rasa satu persatu, dari gurihnya bubur polos hingga kekayaan topping di atasnya. Ritual ini yang terjadi setiap hari di setiap kota adalah sebuah keajaiban kuliner. Namun pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, dari mana bubur ayam ini berasal? Nama bubur sendiri adalah kata yang sudah sangat akrab di telinga kita. Tetapi hidangan bubur dengan isian ayam, cakwe, dan kecap manis ini memiliki kekhasan yang tidak ditemukan di tempat lain. Apakah ini benar-benar murni ciptaan Indonesia? Atau ia memiliki akar yang lebih dalam dan rumit? Bubur ayam adalah hidangan yang paradoks. Ia adalah makanan paling sederhana, namun juga paling kompleks dalam sejarahnya. Ia adalah hidangan yang paling merakyat, namun juga menjadi simbol dari perpaduan budaya yang kaya. Ia adalah comfort food saat kita sakit, sarapan cepat saat kita terburu-buru, dan hidangan penutup yang sempurna di penghujung hari yang panjang. Di balik suapan lembut bubur yang lumer di mulut, tersembunyi kisah para imigran yang mencari kehidupan baru, perjuangan mereka untuk beradaptasi, dan bagaimana mereka menanamkan benih budaya mereka di tanah yang baru, hingga akhirnya menghasilkan hidangan yang begitu dicintai oleh semua orang. Ini adalah sebuah misteri yang disajikan di dalam mangkuk, sebuah teka-teki yang akan kita pecahkan bersama, suapan demi suapan. Kisah bubur ayam tidak dimulai di Indonesia, melainkan ribuan kilometer jauhnya di daratan Tiongkok kuno. Di sana, hidangan ini dikenal dengan nama congee atau jukjou, dan memiliki peran yang jauh lebih dalam dari sekadar makanan. Pada esensinya, congee adalah bubur nasi yang sangat sederhana. Dibuat dari beras yang dimasak dengan air dalam waktu yang sangat lama, hingga butirannya hancur, lumer, dan menjadi bubur yang kental dan lembut. Hidangan ini lahir dari kebutuhan, sebuah solusi cerdas untuk menghemat sumber daya. Dengan sedikit beras, para petani dan rakyat jelata Tiongkok dapat menghasilkan porsi bubur yang banyak dan mengenyangkan, cukup untuk memberi makan seluruh keluarga saat masa paceklik atau kelaparan. Ini adalah makanan pokok yang sederhana, tetapi sangat penting untuk bertahan hidup. Sebuah simbol ketahanan dan kepintaran dalam menghadapi kesulitan. Seiring berjalannya waktu, congee berevolusi dari sekadar makanan penghematan menjadi sebuah hidangan yang syarat makna dan emosi. Ia menjadi comfort food yang tak tergantikan. Sebuah hidangan yang secara turun-temurun disajikan oleh para ibu dan nenek untuk menghangatkan tubuh dan jiwa. Bubur polos yang hangat dipercaya dapat memulihkan energi dan meringankan rasa sakit. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, congee dianggap sebagai makanan yang menyehatkan lambung dan mudah dicerna.
Sempurna untuk orang yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Ia adalah simbol dari kepedulian, sebuah mangkuk hangat yang diberikan kepada orang terkasih saat mereka merasa tidak enak badan. Bubur ini juga tidak selalu polos. Di berbagai wilayah Tiongkok, congee dikembangkan dengan berbagai isian dan variasi, mencerminkan kekayaan kuliner daerah masing-masing. Di daratan selatan, congee seringkali dicampur dengan irisan daging babi, ikan, atau telur pitam, menciptakan versi gurih yang kaya rasa. Di utara, congee bisa dibuat manis, dicampur dengan kacang merah, lotus, atau kurma Tiongkok. Meskipun demikian, bubur congee Tiongkok memiliki kekhasan yang berbeda dari bubur ayam yang kita kenal sekarang. Isiannya cenderung dicampur langsung saat memasak, menyatu dengan bubur dan rasanya lebih subtle. Tidak sekuat bumbu-bumbu Indonesia, proses pembuatannya pun adalah sebuah seni. Membuat congee yang sempurna membutuhkan kesabaran. Beras harus dicuci bersih, kemudian direbus dalam panci besar dengan perbandingan air yang tepat. Api harus dijaga agar tetap kecil, membiarkan butiran beras pecah perlahan-lahan. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam. Tetapi hasilnya adalah bubur dengan tekstur yang sangat halus, hampir seperti krim. Aroma yang menguar dari panci adalah wangi nasi yang dimasak dengan sempurna. Sebuah wangi yang begitu akrab bagi setiap orang Tionghoa. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, situasi politik dan ekonomi di Tiongkok yang tidak stabil mendorong gelombang besar migrasi keluar. Para imigran ini, yang dikenal sebagai peranakan atau Tionghoa perantauan, berlayar ke seluruh Asia Tenggara untuk mencari peruntungan. Mereka membawa serta tidak hanya keterampilan berdagang, tetapi juga resep-resep warisan leluhur mereka, termasuk congee. Bagi mereka, congee adalah sebuah pengingat akan tanah air, sebuah hidangan yang dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan di tengah lingkungan yang baru dan asing. Hidangan ini adalah sebuah jembatan yang menghubungkan mereka dengan masa lalu mereka. Sebuah benang merah yang mengikat mereka dengan identitas Tionghoa mereka di tanah perantauan. Ketika mereka akhirnya tiba di Nusantara, bubur congee menjadi salah satu hidangan pertama yang mereka perkenalkan. Mereka membuka warung-warung makan sederhana, dan tentu saja congee adalah salah satu menu andalan. Namun mereka segera menyadari bahwa cita rasa bubur polos ala Tiongkok tidak sepenuhnya sesuai dengan selera lokal. Masyarakat Nusantara, yang sudah terbiasa dengan masakan yang kaya akan rempah-rempah dan bumbu, membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar bubur polos. Ini adalah tantangan pertama yang harus mereka hadapi. Bagaimana cara mempertahankan identitas kuliner mereka sambil beradaptasi dengan lidah lokal? Mereka mulai bereksperimen. Bubur yang tadinya hanya diisi dengan daging cincang, kini mulai diberi topping-topping yang lebih beragam. Mereka menemukan bahan-bahan lokal yang bisa menambah cita rasa, tetapi belum berhasil menciptakan identitas baru yang kuat. Bubur congee tetap menjadi hidangan yang mereka masak untuk diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Namun ada sebuah benih yang sudah tertanam, sebuah potensi yang menunggu untuk mekar dan bertransformasi. Bagi mereka, bubur congee bukan hanya makanan, melainkan juga simbol harapan dan ketahanan. Ini adalah hidangan yang praktis untuk disiapkan di atas kapal, mudah dicerna di tengah goyangan ombak, dan paling penting, memberikan kehangatan dan rasa nyaman yang sangat dibutuhkan di tengah kerinduan akan tanah air. Mereka memasaknya dengan bahan-bahan sederhana yang bisa disimpan lama, seperti beras kering dan sedikit daging asin. Aroma nasi yang dimasak perlahan menjadi bubur adalah satu-satunya aroma akrab yang mereka temui di tengah bau laut asin dan kayu basah. Ketika kapal-kapal itu akhirnya berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, mereka disambut oleh dunia yang baru dan menantang. Pemandangan di sana sungguh memukau dan luar biasa. Di dermaga-dermaga yang ramai, seperti Pelabuhan Sunda Kelapa di Batavia, Jakarta, terdengar hiruk-pikuk suara dari berbagai bahasa, Melayu, Belanda, Jawa, Arab, dan Tionghoa, yang saling bercampur aduk. Aroma rempah-rempah yang tajam dari lada, cengkeh, dan pala berbaur dengan bau laut yang khas. Para imigran ini dengan pakaian sederhana dan mata penuh harapan, turun dari kapal, membawa serta keterampilan yang mereka miliki untuk membangun kehidupan baru. Di tengah lingkungan yang asing ini, mereka mulai membangun komunitas mereka sendiri, terutama di kawasan yang kemudian dikenal sebagai pecinan. Di sini di antara deretan toko-toko kelontong dan kedai-kedai teh, mereka mendirikan warung-warung makan sederhana. Dengan wajan-wajan besar mereka mulai memasak dan menjual congee seperti yang mereka lakukan di kampung halaman. Ini adalah strategi bertahan hidup yang cerdas. Mereka menjual sesuatu yang mereka kuasai,
Dan pada saat yang sama mereka menciptakan sebuah oasis kuliner yang dapat mengobati kerinduan komunitas mereka. Pada awalnya, bubur congee yang mereka jual masih sangat otentik. Bubur polos yang kental dan halus, disajikan dengan irisan daging cincang, telur pitam, dan sedikit kecap asin. Hidangan ini menarik perhatian masyarakat lokal. Mereka tertarik dengan tekstur bubur yang lembut dan cara penyajian yang berbeda. Namun bagi lidah masyarakat Nusantara yang sudah terbiasa dengan bumbu-bumbu yang kaya dan rasa yang kuat, bubur ini terasa hambar dan kurang berkarakter. Rasa penasaran itu ada, tetapi tidak cukup kuat untuk menjadikannya makanan favorit. Para pedagang Tionghoa yang cerdas melihat celah ini. Mereka menyadari bahwa untuk sukses di tanah baru, mereka harus beradaptasi. Mereka mulai melakukan eksplorasi di pasar-pasar lokal. Mereka melihat tumpukan bawang merah dan bawang putih, mencium wangi daun-daunan seperti daun seledri, dan menemukan aneka rempah-rempah yang tidak mereka kenal. Mereka juga melihat kecap manis, bumbu legendaris yang memiliki rasa manis legit yang khas, sangat berbeda dengan kecap asin yang mereka bawa. Ini adalah titik balik yang krusial. Mereka mulai bereksperimen, sebuah proses coba-coba yang lambat namun penuh dengan penemuan. Mereka mulai menggunakan ayam sebagai protein utama, menggantikan daging babi yang hanya dikonsumsi oleh komunitas tertentu. Mereka merebus ayam hingga empuk, lalu menyuwirnya menjadi serabut-serabut halus. Mereka menambahkan irisan daun bawang segar dan seledri ke dalam bubur untuk memberikan aroma yang lebih herbal dan segar. Dan yang paling penting, mereka mulai menggunakan kecap manis. 1 sendok teh kecap manis yang dituangkan di atas bubur mengubah segalanya. Rasa manis dan gurihnya menyatu dengan kelembutan bubur, menciptakan perpaduan rasa yang jauh lebih akrab dan menarik bagi lidah orang Indonesia. Perlahan tapi pasti bubur congee Tiongkok mulai bertransformasi menjadi bubur ayam yang kita kenal sekarang. Ia tidak hanya menyerap bahan-bahan lokal tetapi juga nilai-nilai lokal. Dari sekadar makanan yang praktis, ia menjadi hidangan yang lezat dan menarik, menjembatani dua budaya yang berbeda. Para pedagang Tionghoa yang cerdas dengan gerobak sederhana mereka tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menjual sebuah ide. Ide bahwa perpaduan budaya dapat menghasilkan sesuatu yang jauh lebih indah dan lezat. Pada titik ini, bubur ayam mulai menanamkan akarnya di tanah Nusantara, siap untuk mekar menjadi ikon kuliner yang tak lekang oleh waktu. Inilah momen yang menjadi titik balik, di mana bubur dari Tiongkok menemukan jiwanya di Nusantara setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Menjual congee otentik di pecinan, para pedagang Tionghoa perantauan menyadari bahwa untuk benar-benar menaklukkan pasar, mereka harus melampaui batas-batas tradisi. Mereka harus menciptakan sesuatu yang baru, sebuah hidangan yang tidak hanya familiar bagi mereka, tetapi juga menarik bagi lidah orang Indonesia yang terbiasa dengan bumbu dan tekstur yang lebih kuat. Proses ini adalah sebuah perjalanan eksplorasi kuliner yang lambat, penuh dengan percobaan dan kegagalan, hingga akhirnya melahirkan sebuah mahakarya. Salah satu penyesuaian pertama dan paling penting adalah penggunaan ayam sebagai protein utama. Menggantikan daging babi, yang hanya dikonsumsi oleh komunitas tertentu, ayam adalah pilihan yang cerdas. Hewan ini tersedia di mana-mana, harganya terjangkau, dan yang paling penting, kaldu ayam dapat menghasilkan rasa gurih yang mendalam, yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Para pedagang mulai merebus ayam utuh hingga empuk, menciptakan kaldu bening yang kaya rasa. Daging ayam yang sudah matang kemudian disuwir-suwir menjadi serabut-serabut halus. Penambahan suwiran ayam ini adalah sebuah revolusi. Ia mengubah bubur yang tadinya polos menjadi hidangan yang lebih substansial, memberikan tekstur lembut yang sempurna untuk dipadukan dengan bubur yang kental. Namun hanya suwiran ayam tidak cukup. Rasa yang lebih kuat dan berkarakter dibutuhkan. Disinilah kecap manis memainkan peran paling krusial. Kecap manis Indonesia, dengan rasa manis yang legit dan tekstur kental yang karamel adalah bumbu yang tidak ada padanannya. Di Tiongkok, para pedagang Tionghoa menemukan bahwa sedikit kecap manis yang disiramkan di atas bubur dapat mengubah seluruh profil rasa. Manisnya kecap manis menyeimbangkan rasa gurih bubur dan ayam, menciptakan harmoni yang membuat lidah ketagihan. Drizzling kecap manis ini juga memberikan warna coklat gelap yang menarik secara visual, membuat bubur ayam terlihat lebih menggugah selera. Momen ini bisa jadi adalah paling penting dalam sejarah bubur ayam. Kecap manis adalah jembatan yang menghubungkan bubur Tiongkok dengan jiwa kuliner Indonesia. Setelah rasa dasar berhasil disempurnakan, perhatian beralih ke tekstur. Bubur yang begitu halus dan lembut
membutuhkan sesuatu yang renyah untuk memberikan sensasi yang lebih dinamis saat dimakan. Solusinya ditemukan dalam makanan yang sudah akrab dengan komunitas mereka sendiri. Cakwe atau youtiao. Cakwe adalah potongan adonan yang digoreng hingga garing. Seringkali dinikmati sebagai camilan atau dicelupkan ke dalam bubur atau kopi. Para pedagang bubur ayam melihat potensi besar di sini. Mereka mulai memotong-motong cakwe menjadi irisan-irisan kecil dan menaburkannya di atas bubur. Tekstur renyah dan sedikit kenyal dari cakwe memberikan kontras yang sempurna dengan kelembutan bubur, menciptakan pengalaman makan yang jauh lebih kaya dan menyenangkan. Lalu lahirlah sentuhan akhir yang menyempurnakan hidangan ini. Bawang goreng dan kacang kedelai. Bawang goreng dengan aroma yang intens dan rasa yang gurih, memberikan ledakan rasa di setiap suapan. Ia tidak hanya menambah rasa tetapi juga aroma yang khas dan menggoda. Kacang kedelai goreng, di sisi lain menambahkan tekstur renyah dan rasa kacang yang kaya. Penambahan bahan-bahan ini menunjukkan bahwa bubur ayam tidak lagi hanya tentang mengisi perut, tetapi tentang sebuah pengalaman multisensori yang lengkap, dari aroma, tekstur, hingga rasa. Di tengah semua penyesuaian ini, gerobak dorong menjadi panggung dari revolusi kuliner ini. Gerobak yang tadinya sederhana kini dilengkapi dengan berbagai wadah dan toples transparan, memamerkan semua topping yang melimpah dan berwarna-warni. Suwiran ayam yang putih, irisan cakwe yang kuning keemasan, bawang goreng yang coklat renyah, dan kacang kedelai yang padat. Pemandangan ini sendiri adalah magnet yang menarik perhatian. Para penjual bubur, dengan keahlian mereka yang terasah mengubah proses menyiapkan bubur menjadi sebuah pertunjukan. Suara sendok yang beradu dengan mangkuk, aroma yang menguar saat bubur panas dituangkan, dan gerakan tangan yang cekatan saat menambahkan topping, semuanya menjadi bagian dari daya tarik. Dan akhirnya lahirlah nama yang jujur dan tak terlupakan, bubur ayam. Nama ini adalah perpaduan dua bahasa, bubur dari bahasa Melayu Indonesia dan ayam yang ditambahkan untuk menunjukkan isiannya. Nama ini lugas, sederhana, dan langsung dimengerti oleh semua orang, dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah nama yang menghilangkan segala kerumitan sejarah, dan langsung menunjuk pada identitas barunya sebagai hidangan Indonesia. Transformasi ini adalah kunci dari kesuksesan bubur ayam. Hidangan ini berhasil menembus sekat-sekat budaya dan sosial. Ia tidak lagi hanya milik komunitas Tionghoa, melainkan menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia. Inilah puncaknya. Di pertengahan abad ke-20 hingga saat ini, bubur ayam tidak lagi hanya sekadar makanan. Ia telah menjadi sebuah fenomena budaya. Gerobak-gerobak bubur ayam mulai menjamur di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Setiap pagi jalanan dihidupkan oleh kehadiran mereka, penjual dengan suara seraknya menawarkan bubur ayam, dan pelanggan dengan sabar mengantre untuk mendapatkan semangkuk kehangatan. Bubur ayam menjadi simbol dari pagi hari yang sibuk, dari kebersamaan dan dari kesederhanaan. Di gerobak yang sama, seorang pengusaha berpakaian rapi dapat duduk di samping seorang buruh bangunan, sama-sama menikmati semangkuk bubur yang sama. Ini menunjukkan bahwa bubur ayam bukan hanya sekadar makanan, melainkan juga bagian dari identitas diri kita. Popularitas bubur ayam memicu lahirnya berbagai varian regional yang unik, menunjukkan betapa fleksibelnya hidangan ini untuk beradaptasi dengan cita rasa lokal. Bubur ayam Jakarta dikenal dengan kuah kuning kental yang gurih dari kaldu ayam dan bumbu-bumbu. Bubur ayam Cianjur cenderung lebih kental dan padat dengan porsi yang melimpah dan topping yang sederhana namun lezat. Bubur ayam Manado menggunakan bumbu-bumbu yang lebih pedas dan kaya rempah seperti jahe, serai, dan daun kemangi. Bubur ayam Cirebon seringkali disajikan dengan sate jeroan ayam yang manis dan gurih. Semua varian ini membuktikan bahwa bubur ayam telah sepenuhnya berakulturasi dan menjadi milik bangsa Indonesia. Ia tidak hanya menyerap budaya lokal, tetapi juga menjadi fondasi untuk kreasi-kreasi baru yang tak terduga. Ia adalah kanvas kosong yang bisa dilukis dengan berbagai macam rasa dan bumbu. Bubur ayam kini tidak hanya ditemukan di gerobak kaki lima, tetapi juga di restoran-restoran mewah dan kafe-kafe modern, yang menyajikannya dengan sentuhan yang lebih elegan dan topping yang lebih modern, seperti telur salmon atau udang. Namun esensinya tetap sama, kehangatan, kelembutan, dan kebersamaan. Lebih dari sekadar hidangan yang lezat, bubur ayam menyimpan makna filosofis dan nilai budaya yang mendalam. Bubur dengan teksturnya yang halus dan lembut, seringkali dianggap sebagai simbol kerendahan hati dan kesederhanaan. Ia adalah hidangan yang tidak muluk-muluk, jujur dalam setiap suapannya.
Teksturnya yang mudah dicerna juga membuatnya menjadi comfort food yang sempurna untuk orang sakit, melambangkan kepedulian dan kasih sayang. Secara budaya, bubur ayam adalah contoh sempurna dari akulturasi. Ia adalah perpaduan harmonis antara teknik memasak Tionghoa dan bahan-bahan serta bumbu-bumbu khas Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dua budaya yang berbeda dapat berinteraksi dan menghasilkan sesuatu yang baru, unik dan lebih baik. Bubur ayam adalah bukti nyata dari Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dalam sebuah mangkuk. Ia adalah hidangan yang menyatukan kita, terlepas dari latar belakang etnis atau sosial. Bubur ayam juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Ia adalah makanan yang sempurna untuk dibagikan. Porsinya yang besar dan cara penyajiannya yang sederhana membuat bubur ayam sering menjadi pilihan untuk sarapan bersama keluarga atau teman-teman. Ia adalah hidangan yang membawa orang-orang berkumpul, mengobrol dan berbagi cerita di pagi hari yang cerah. Jadi lain kali saat Anda menikmati semangkuk bubur ayam, ingatlah bahwa Anda tidak hanya menyantap sebuah sarapan. Anda sedang menyantap sebuah monumen sejarah, sebuah kisah perjalanan yang epik, sebuah perpaduan peradaban, dan sebuah simbol kebersamaan. Anda sedang menyantap sebuah narasi panjang yang dimulai di daratan Tiongkok kuno dan berakhir di meja makan Anda, menghangatkan perut dan hati. Ini adalah sebuah kisah yang terus diceritakan dan ditulis ulang oleh setiap penjual dan penikmatnya. Bubur ayam adalah warisan yang hidup, yang terus berevolusi seiring dengan berjalannya waktu, dan akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan kuliner kita. Masih banyak lagi rahasia kuliner Indonesia yang menunggu untuk kita ungkap. Di balik setiap hidangan legendaris, tersembunyi kisah-kisah yang tak kalah menarik dan mendalam. Tertarik untuk menelusuri kisah di balik hidangan legendaris lainnya? Subscribe Pustaka Rasa sekarang, dan temukan cerita rasa yang lebih mendalam dari setiap masakan Nusantara.